Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernovita dengan NIM 5020149 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru, yang dimana di dalamnya terdapat standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan, dan tenaga kependidikan. Tujuan dari standar kompetensi lulusan atau SKL yaitu untuk meletakkan dasar kecerdasan dalam pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Fungsi dari standar kompetensi lulusan yaitu menjadi pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik, menjadikan fondasi dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup manusia saat berada di jenjang pendidikan dasar. 2. Standar isi. Pengertian standar isi menurut KBBI adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai atau harga. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga dengan standar isi. Standar isi pada standar nasional pendidikan mencakup lingkungan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Penataan standar isi terutama berkaitan dengan penguatan materi melalui evaluasi ulang ruang lingkup materi. Yang pertama, menglimasi materi yang tidak esensi atau tidak relevan bagi siswa. Yang kedua, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Secara garis besar, standar profesi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. A. Profesi pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. B. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. C. Perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap mata pembelajaran. Itu tadi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.